Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selikita Novitasari dari kelompok 7 yang beranggotakan Rindi Ayuning Tias, saya sendiri, dan Siti Nurtakul Jana. Di sini kami akan membahas materi tentang teknik penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama yaitu langkah-langkah dalam menyusun instrumen non-tes. Teknik non-tes merupakan prosedur mengumpulkan data untuk memahami peserta didik. Pada umumnya bersifat kualitatif. Yang termasuk teknik non-tes yaitu observasi, wawancara, angket, dan lain-lainnya. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Observasi adalah cara mengamati suatu keadaan atau tingkah laku peserta didik. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan observasi, dan yang terakhir yaitu menyusun alat penilaian. Selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu perumusan tujuan, yang kedua perumusan kegiatan, yang ketiga penyusunan kisi-kisi, dan yang keempat penyusunan pedoman wawancara, dan yang terakhir yaitu lembar penilaian. Selanjutnya yaitu angket. Angket adalah alat penilaian hasil belajar siswa yang berupa pertanyaan tertulis guna mencari informasi tertentu. Misalnya untuk mencari latar belakang keluarga siswa, untuk mencari kesehatan siswa, untuk mencari tanggapan siswa terhadap metode dan media yang telah diberikan guru di dalam kelas dan informasi-informasi lainnya. Langkah-langkah menyusun angket yaitu ada 6. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Sebelumnya itu kita mencari tujuan kita membuat angket ini apa, terus gunanya untuk apa, seperti itu. Yang kedua yaitu merumuskan kegiatan. Contohnya misalnya kita mau mencari informasi tentang kesehatan anak. Jadi di angket itu mungkin misalnya pertanyaan tentang apa saja di rumah sering cuci tangan kah, di rumah sering bantu ibu bersih-bersih atau tidak, gitu. Beda lagi kalau misalnya pengen mencari tentang latar belakang keluarga siswa. Contohnya mungkin pertanyaan tentang merumuskan kegiatannya itu misalnya seperti di keluarga seringkah kita bergurau dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, atau seringkah kita berkumpul dengan keluarga. Mungkin merumuskan kegiatan seperti itu, merumuskan kegiatan apa saja di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Yang ketiga yaitu menyusun langkah-langkah, yang keempat yaitu menyusun kisi-kisi, yang kelima yaitu menyusun panduan angket. Jadi gunanya menyusun panduan angket ini digunakan untuk diberikan penjelasan kepada para siswa-siswa bagaimana caranya kita mengisi angket itu. Terus yang keenam yaitu menyusun alat penilaian. Menyusun instrumen non-tes. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tabel. Kan tadi dijelaskan menyusun instrumen non-tes itu ada 3 caranya, yaitu yang pertama observasi, yang kedua itu wawancara, yang ketiga itu angket kuesioner. Nah, ketika kita sebagai calon pendidik, ini nih aku memberi contoh tabelnya. Nah, ini contohnya. Mohon maaf ya kalau ini nggak lurus karena nggak ada penggarisnya. Ini contoh lembar observasi. Yang pertama ini mengajukan pertanyaan, ada skornya itu 1. Misal skornya itu diberi siswa mampu mengajukan pertanyaan dengan baik, misal begitu. Itu ada kelompoknya. Terus bawah-bawahnya itu ada memprediksi merencanakan percobaan. Nah, itu pokoknya terus selanjutnya itu contohnya. Lanjut ke wawancara. Nah, kita itu perlu sekali untuk bertanya kepada peserta didik. Misal guru memberikan soal
untuk dikerjakan, misal matematika. Nah, guru itu harus bertanya, mengapa kamu menggunakan cara tersebut. Nah, agar si anak itu mengetahui kenapa ya saya pakai pakai cara tersebut, misalnya mudah dipahami begitu. Nah, yang ketiga itu angket kuesioner. Biasanya itu anak sekolah sebelum memasuki sekolah ataupun ada acara-acara apa gitu, biasanya kan mengisi angket kuesioner. Nah, ini yang pertama identitas. Ya, identitasnya itu biasanya tertera nama, kelas, alamat, nama bapak ibu dan lain sebagainya. Terus yang kedua ini yaitu petunjuk pengisian. Ada petunjuk pengisian, misal ini isi salah satu kolom berikut dengan tanda checklist. Checklist itu apa? Centang. Nah, ini contohnya jadi di dalam angket kuesioner itu ada identitas, ada checklist, ada ini pengisian ini. Yang isinya itu ada pernyataan. Nah, nanti si peserta didik itu mengisi dengan cara mencentang. Misalnya ini sebelum belajar saya itu mempersiapkan alat tulis. Nah, itu. Nah, di sini tuh ada selalu, sering, kadang, jarang, tidak pernah, dan ini disingkat menjadi SL, SR, KD, J, RTP. Nah, nanti silahkan sama peserta didik disuruh untuk checklist mencentang. Apakah selalu, apakah sering, atau kadang, bahkan jarang, ataupun malah tidak pernah. Nah, begitu. Nah, nanti di dalam angket kuesioner ini ada pernyataan positif sama pernyataan negatif. Nah, itu nanti setelah diisi semua, terus dijumlah, ada pernyataan positif dan pernyataan negatif. Nah, itu kriterianya itu SL, SR, KD, JR, TP. Skornya ada berapa? Pernyataan positif pun juga sama, kriterianya itu, skornya juga ada berapa. Itu sekian dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.